Halo para pencinta cerita, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yaitu Dewa Jahat. Cerita dibuka dengan selesainya evolusi Beelzebub. Setelah berevolusi Beelzebub menyerang semua tengkorak di sekitarnya, serangan terus dilancarkan dari Beelzebub, yang membuat banyak kumpulan tulang yang hancur di tempat Beelzebub bertarung. Sudah 1 bulan Libe di bumi, saat di bumi Libe melatih semua pasukan yang telah dia bentuk dengan Raja Manusia, mereka semua diberikan pelatihan yang cukup berat, yaitu memindahkan batu besar menggunakan tangan kosong, membunuh monster tanpa menggunakan senjata dan sihir, kabur dari kejaran iblis yang dipanggil oleh Libe. Semua latihan itu berlangsung selama sebulan penuh. Diketahui bahwa Beelzebub telah menjadi tengkorak tingkat lanjut, yaitu evolusi tertinggi dari ras tengkorak. Berkat evolusinya Beelzebub kini bisa menggunakan sihir selain sihir kegelapan. Walaupun sihirnya tidak sekuat sihir kegelapan, namun Beelzebub sudah senang karena sudah bisa menggunakan sihir teleportasi. Beelzebub sudah berada di dalam dimensi kegelapan lebih dari 100 abad atau setara 1 bulan di dunia. Libe yang telah selesai melatih pasukan raja, kini dia berada di ruangan raja untuk mendiskusikan rencana penyerangan ke dunia sentrum. Tentu saja raja dan Libe tahu akan seberapa jauhnya dunia sentrum dengan dunia bumi. Raja menyarankan agar hanya membawa pasukan beberapa ribu bukan beberapa juta. Libe setuju, tapi dia masih bingung bagaimana cara agar dia tidak kehabisan energi sihir sebelum bertarung. Libe bertanya kepada raja, apakah ada manusia yang bisa menggunakan sihir teleportasi? Raja hanya menjawab ada, namun jumlahnya di bawah 10, jadi raja tidak bisa membantu banyak terkait teleportasi. Mendengar itu Libe berpikir keras untuk bisa menyelesaikan masalah ini, dan akhirnya ada ide masuk ke benak Libe, yaitu dia hanya akan membawa 3 pasukan, masing-masing pasukan terdiri dari 1000 orang. Pasukan 1 adalah pasukan penyihir, pasukan 2 adalah pasukan berpedang, pasukan ketiga adalah pasukan pemanah. Seluruh pasukan telah siap, namun Libe belum bisa menyuruh mereka berangkat. Libe menyuruh mereka untuk menunggu 1 bulan. Selama 1 bulan Libe akan mempersiapkan persenjataan, persediaan, perlengkapan, dan perlindungan. Tentu saja dia dibantu oleh Raja dan Ratu Manusia. Setelah 1 bulan semua persiapan telah selesai, Libe dan 5 penyihir mengaktifkan sihir teleportasi dengan area yang cukup luas. Setelah diaktifkan mereka semua menghilang menuju arah teleportasi itu. Sudah ratusan abad Beelzebub bertarung melawan triliunan tengkorak, tebasan demi tebasan terus dilancarkan oleh Beelzebub, tapi dia mulai kesal karena para tengkorak itu semakin lama semakin banyak dan semakin kuat. Beelzebub kesulitan untuk mengalahkan semua tengkorak dengan hanya menggunakan pedang, jadi dia mengaktifkan sihir kegelapan area tertinggi. Terlihat cairan hitam yang menelan semua makhluk kecuali penggunanya. Walaupun sihir tidak efektif kepada makhluk yang sudah mati, tapi kalau ditelan makhluk yang masih hidup pun akan musnah. Diketahui seluruh kekuatan Libe setelah menjadi dewa, yaitu sebagai berikut. 1. Kebal sihir, ketahanan serangan fisik. 2. Pemanggilan, sihir teleportasi. 3. Penglihatan 180 derajat, percepatan pikiran. 4. Menguasai sihir angin, api dan heal. Dengan kekuatan itu Libe sudah bisa menghadapi para dewa lain, pikirnya. Jauh di masa lalu ada sebuah eksperimen di dalam dunia sentrum, yaitu Mikael dan Rafael. Mereka adalah dewa yang pertama, jadi mereka memanggil makhluk dari antah berantah untuk dijadikan pengurus dunia. Mereka mengaktifkan sihir pemanggilan, dan seketika datanglah makhluk baru yaitu Kuro dan Shiro. Mereka awalnya kebingungan, namun setelah dijelaskan oleh Mikael, mereka menurut saja karena mereka juga tidak bisa kembali. Mereka berdua diberi tugas di dunia bumi, karena Kuro dan Shiro baru datang jadinya dewa lain menganggap mereka itu hanya bawahan dari Mikael. Namun Kuro dan Shiro tidak menanggapi ucapan dewa lain, mereka hanya mengikuti perintah Mikael untuk menjaga bumi sampai ada yang layak untuk menggantikan mereka. Lingkaran teleportasi telah tercipta di sentrum. Dewi Rafael yang melihatnya, langsung melaporkan informasi itu kepada Dewa Mikael. Terlihatlah di tempat lingkaran teleportasi tadi, terdapat banyak manusia dan kumpulan tengkorak. Dewi Rafael ingin melawan mereka, namun dia dihalangi oleh Dewa Nergal dan Dewi Ker. Mereka mengatakan bahwa merekalah yang akan menyingkirkan pasukan asing yang datang. Libe dan pasukannya telah tiba di sentrum. Benar saja dia langsung dihadang oleh Dewa Nergal dan Dewi Ker. Libe tidak peduli dengan siapa atau apa yang ada di depannya. Libe memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang 2 sosok di depan mereka.
Pasukan pemanah mengaktifkan Flame Rain, terlihatlah banyak panah api yang jatuh dari langit, dan menyerang Dewa Nergal dan Dewi Care. Tapi Dewa Nergal dan Dewi Care hanya mengaktifkan sihir Frostwind, yaitu sihir angin dingin yang bisa dijadikan serangan maupun pertahanan. Seketika pasukan yang berada di barisan depan membeku, tapi tidak lama pasukan penyihir menyembuhkan mereka. Dewa Nergal dan Dewi Care tertawa karena pasukan asing yang datang ternyata sangat lemah. Li Bei yang mendengar tawa kedua sosok itu mulai kesal, dia memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang. Pasukan berpedang menyerang dengan sihir dan senjata jarak dekat, pasukan pemanah menyerang menggunakan busur sihir, pasukan penyihir memberikan sihir penguat kepada seluruh pasukan. Pasukan tengkorak menyerang dari segala arah, dari langit, dari darat dan dari air. Semua serangan datang dari segala arah namun Dewa Nergal dan Dewi Care masih tenang, mereka mengaktifkan sihir Frost Hell, seketika semua pasukan lenyap. Ya mungkin sampai sini dulu, jika ingin cerita cepat lanjut, bagikan cerita ini kepada temanmu. Kini いらないな